Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 916. Wajah Blake yang terkejut menjadi merah padam ketika dia melihat Jack mengulurkan tangan ke arah dadanya. Betapa beraninya dia, apakah dia tidak tahu, aku adalah seorang superstar yang terkenal. Blake bergumam dalam hatinya. Seandainya dia tidak mengetahui, Jack adalah pria yang baik, dan Selena tidak bersama mereka pada saat ini, Blake mungkin akan berpikir bahwa Jack adalah seseorang yang mesum dan mencoba mengambil keuntungan darinya. Jantung Blake berpacu kencang dan tidak terkendali. Namun, dia tidak mundur selangkah pun, karena keyakinan bahwa Jack tidak akan mencoba mengambil keuntungan darinya. Selena mengerutkan kening, merasa penasaran dengan apa yang akan dilakukan Jack. Jack hanya tersenyum ringan ketika dia melepaskan sebuah tombol yang berada tepat di kancing baju Blake. "Au!" teriak Blake, rona merah membakar seluruh wajahnya saat dia menyilangkan tangan di dadanya. Kerahnya sedikit terbuka setelah Jack membuka salah satu kancing bajunya. Perangkat penyadap dan pencari lokasi. Jack tersenyum dingin dan hanya dengan sedikit tenaga menekan tombol di antara kedua jarinya. Semua orang bisa melihat ada sebuah chip kecil tersembunyi di antara sisa-sisa tombol yang rusak. Bagaimana mungkin? Chip ini sangat kecil dan... Blake menarik napas tajam, merasa bergidik nyeri hanya dengan memikirkannya. Jack terkekeh, aku pikir mereka mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu kepada kalian berdua, karena mereka tahu kalian meninggalkan rumah tanpa pengawal kalian. Semua itu bisa diketahui dengan perangkat kecil ini, kata Jack. Di mana kamu membeli pakaian ini, Blake? Bagaimana itu bisa? Tiana juga sama ketakutannya. Tak satu pun dari mereka yang akan mengetahui, Blake memiliki alat mata-mata yang canggih jika Jack tidak datang dan bertemu dengan kedua gadis itu. Wajah Blake menjadi gelap, sutradara terkutuk itu memberikan pakaian ini kepadaku beberapa waktu yang lalu. Aku pikir, itu adalah pakaian yang cantik, jadi, aku memakainya beberapa hari ini. Blake semakin marah, semakin dia memikirkannya dan mengejek, sebaiknya kita kembali dan berganti pakaian, aku akan membuang pakaian ini. Sepertinya, yang terbaik bagi kita adalah tidak mengambil pakaian yang diberikan orang lain kepada kita. Dia berbalik untuk melihat Jack, tatapannya sangat ramah saat dia tersenyum. Terima kasih banyak untuk hari ini, Jack. Aku harap bisa mentraktirmu makan, kapanpun kamu punya waktu bebas. Aku ingin berterima kasih kepada kalian semua. Kamu sangat murah hati. Ini kartu namaku, hubungi saja aku, jika sutradara bajingan itu masih datang kepadamu dan menyebabkan masalah. Karena kita bertetangga, aku akan bisa segera membantu kalian berdua. Jack tersenyum, dan memberikan kartu namanya kepada mereka. Dia awalnya tidak memiliki kartu nama, tetapi, Tanya membuatkan untuknya ketika dia bekerja sebagai pengawal keluarga Drake. Dia membawa beberapa kartu nama bersamanya, sehingga akan lebih mudah baginya untuk memberikan nomor kontaknya kepada orang lain. Terima kasih banyak, Jack. Blake dan Tiana bertukar pandang, dan merasa sangat senang. Mereka segera bertukar kontak dengan Jack dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, Jack, kamu juga tinggal di lingkungan ini, kan? Di gedung mana kamu tinggal? Tanya Blake, rasa penasarannya memuncak saat Jack menyebut mereka bertetangga. Aku tinggal di dalam komplek, di daerah yang dikelilingi tembok ini. Jack menunjuk ke area di belakangnya. Apa? Blake dan Tiana ternganga mendengar pernyataan Jack. Baru saja kemarin, mereka berdua membicarakan siapa orang itu, yang cukup kaya untuk membeli begitu banyak villa sekaligus. Mereka juga menggerutu, tentang bagaimana tembok seperti itu, akan mengurangi area hijau mereka secara signifikan. Mereka sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Jack dan istrinya lah yang membeli daerah itu. Bab 917. Kamu benar-benar kaya, kata Tiana sambil menyeringai. Baiklah kalau begitu, Jack. Silakan bergabung dengan kami untuk makan malam saat kami mengundang kalian semua. Aku harus kembali dulu dan berganti pakaian. Blake tersenyum dan berjalan kembali ke rumah mereka bersama Tiana. Baiklah. Jack mengangguk setuju sambil tersenyum. Lagi pula, mereka adalah selebritis grade A yang cukup terkenal. Akan sangat tidak sopan jika Jack terus menolaknya ketika mereka berulang kali menyebutkan mereka ingin mengucapkan terima kasih dengan mentraktirnya makan malam. Sepertinya, kota Walet juga bukan tempat yang aman. Seru Selena saat mereka bertiga berjalan. Itu benar,
Tempat ini juga dikenal sebagai kota seni bela diri, karena banyak master dan orang kuat berkumpul di sini. Ada banyak berita yang terus-menerus memberitakan tentang bagaimana suatu klan atau keluarga yang kuat bisa tumbuh atau dihancurkan. Kata Lana dengan senyum di wajahnya. Kota seni bela diri. Kota Walet memiliki julukan semacam itu. Selena mengerutkan kening, dia belum pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Oh, kakak Selena belum tahu tentang hal ini. Ada cukup banyak orang kuat di dunia ini. Di kota seni bela diri ini, banyak orang telah bekerja sebagai pengawal atau membuka klub seni bela diri sejak zaman kuno. Ini adalah kota tua, jadi ada banyak master yang hebat di sini. Karena praktik bela diri kuno yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, orang-orang di sini senang berlatih bela diri untuk menjaga agar badan mereka tetap sehat. Lana menjelaskan dengan sabar kepada Selena sambil berjalan. Oh, jadi begitu. Aku tidak menyangka, kota Walet adalah tempat yang begitu menarik. Selena berbicara dengan kesadaran yang dalam. Tidak apa-apa, aku tidak perlu peduli dengan semua itu. Aku hanya perlu tahu bahwa, baik suamiku dan kamu, Lana, adalah orang yang sangat kuat. Itu sudah cukup bagiku. Tentu saja, memberikan rasa aman pada istriku adalah suatu keharusan bagiku. Jack terkekeh, dan ketiganya berbicara sambil berjalan, membiasakan diri dengan daerah itu. Pada saat yang sama, Tanya, Sharon, dan Ivene sedang minum kopi di kafe, mereka semua tampak terlihat bosan. Kenapa Jack tidak memberitahu kita, dia akan pergi meninggalkan Eastfield? Setidaknya, kita bisa mengadakan acara perpisahan. Memikirkan Jack, Tanya ingat bagaimana Jack memberi ciuman pertamanya secara tidak sengaja, dan entah bagaimana, dia merasa seperti ada bagian dari hatinya yang hilang. Itu benar, orang itu memiliki keberanian untuk pergi diam-diam bersama seluruh keluarga Taylor tanpa memberitahu kita sepatah kata pun. Ejek Ivene. Yah, apa yang bisa kita lakukan? Gumam Sharon. Bagaimanapun, Jack tidak menyukai kita. Jangan repot-repot menyangkalnya, aku bisa melihat kalian berdua sangat menyukai Jack. Kalian berdua hanya tidak mau mengakuinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tanya memutar matanya, masih menolak untuk mengakuinya. Itu benar. Orang itu bodoh, dan aku tidak menyukainya. Sindir Ivene, meskipun dia merasa getir dengan perkataannya sendiri. Jack adalah pria yang sempurna, tidak bisakah dia mempunyai keinginan untuk memiliki dua istri? Seandainya, Jack menyebutkannya atau bertindak lebih proaktif, Ivene tidak keberatan menjadi istri kedua atau ketiganya. Sementara itu, di bagian lain kota Jin. Kepala pelayan keluarga White dan wanita muda, Beth White, telah kembali ke mansion keluarga White. Kepala keluarga White, Nash White, sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, napasnya terengah-engah saat dia terbatuk-batuk dan bertanya. Bagaimana hasilnya? Apakah kalian berhasil bertemu dengan Jack dan Joan? Dia bertanya dengan lemah. Bab 918. Kepala pelayan keluarga White, Titus White, menatap tuannya, Nash White, yang berbaring di tempat tidur. Titus mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kami berhasil menemui mereka, tetapi mereka menolak untuk kembali bersama kami. Selain itu, mereka tidak memberi kami jawaban yang jelas, apakah mereka akan datang ke sini, atau kapan mereka akan datang. Kekecewaan terpancar jelas di mata Nash ketika Titus menyampaikan informasi itu. Ini semua salahku. Aku telah menganiaya mereka. Aku hanya tidak menyadari, Jack akan sangat membenciku, sehingga dia menolak untuk kembali dan bertemu denganku untuk terakhir kalinya, sebelum aku akan mati. Seharusnya ini menjadi pembalasan atas perbuatanku, bukan? Namun, berbeda dari yang dia bayangkan, Titus berbicara lagi, Tuan, saya percaya Tuan Muda akan kembali. Karena sebelum kami pergi, Joan memberitahu kami, Jack memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dan perlu waktu untuk memikirkannya. Saya sangat yakin, Tuan Muda akan kembali untuk menemui Anda, tetapi mungkin butuh waktu, dan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Benarkah itu? Sudut mata Nash menjadi lembab saat mendengar itu. Aku sangat senang mendengarnya. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu Jack, dan aku sangat ingin melihat seperti apa dia sekarang. Tuan Muda setampan Anda. Titus langsung tersenyum. Selain itu, Tuan Muda juga sangat berbakat. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, ada 4 anak muda dari keluarga Lambert, sedang mengunjungi keluarga Taylor, karena mereka memiliki beberapa kesalahpahaman dengan mereka sebelumnya. Orang-orang dari keluarga Lambert menimbulkan masalah dengan mereka,
dan kami bisa melihatnya sendiri, bagaimana Tuan Muda Jack membunuh mereka berempat sendirian. Serangan aura pedangnya sangat kuat. Benarkah? Aku tidak menyangka Jack bisa mencapai begitu banyak di dunia normal dan di bawah lingkungan seperti itu. Jika dia dibesarkan di keluarga White dan kita melatihnya sejak usia muda, dia akan mencapai ketinggian yang lebih tinggi dari saat ini. Nash sangat gembira ketika mendengar penjelasan Titus. Itu adalah putranya. Putra Nash White benar-benar sangat berbakat dan sukses. Titus berhenti sebelum melanjutkan berbicara, ngomong-ngomong, Tuan, ada beberapa kesalahpahaman di antara kami dan Tuan Muda. Aku pikir Nyonya tertualah yang menyebabkan masalah seperti itu. Nash mengerutkan kening dan langsung bertanya. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman macam apa yang sedang kamu bicarakan? Bukankah kamu meminta patronum ke-9 untuk mengirim Tuan Muda dan Joan uang sebanyak $1 juta setiap tahun? Kamu bahkan memintanya untuk mengirim sumber daya yang akan membantu kebugaran fisik mereka, kan? Namun, Joan memberitahu kami bahwa mereka tidak pernah menerima apapun dari kita. Mereka tidak pernah menerima barang-barang ini ataupun uang. Bahkan, Tuan Muda akhirnya pergi ke medan perang karena mereka kekurangan uang. Meskipun dia berhasil bertahan di medan perang selama 5 tahun, Tuan Muda Jack pasti telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Mata Titus memerah saat dia berbicara. Aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya hidup mereka dalam beberapa tahun terakhir ini. Sialan. Beraninya Brenton mengambil barang-barang ini untuk dirinya sendiri. Dia juga berpura-pura meninggalkan rumah selama beberapa hari setiap tahun, dan memberitahuku dia telah menemukan Jack dan Joan. Dia juga berbohong kepadaku, mengatakan Jack dan Joan menjalani kehidupan yang nyaman. Nash kemudian mengerti alasan mengapa Jack menolak untuk kembali dan mengunjunginya, meskipun Titus sudah memberitahunya hari-hari kematiannya telah ditentukan. Ternyata, semua itu adalah ulah patronum ke-9, Brenton White, yang selalu berbohong dan menyembunyikan sesuatu darinya. Bab 919. Masih ada satu lagi. 5 tahun yang lalu, Joan sakit parah dan membutuhkan $1 juta untuk biaya operasi. Titus kemudian menceritakan kepada Nash semua yang terjadi pada Jack dan Joan 5 tahun lalu. Tinju Nash mengepal erat saat dia menggertakkan giginya karena marah. Dia menopang tubuhnya dan duduk dengan sisa kekuatan yang dia miliki di dalam dirinya. Beraninya dia membuat seseorang bertindak sebagai kepala pelayan dan mempermalukan Jack. Aku tidak pernah tahu kalau Jack pernah berlutut di depan gerbang kediaman kita semalaman. Lily, kamu benar-benar terlalu kejam. Dengan itu, Nash memerintahkan, Beth, bawa para tetua ke sini, aku harus membunuh Lily dan Yvette Lagorio itu. Beraninya dia berpura-pura menjadi kepala pelayan. Nash langsung menyadari siapa wanita gemuk yang dibicarakan Titus. Dia adalah pelayan pribadi Lily, Yvette Lagorio. Dia datang ke sini bersama Lily ketika Lily menikah dengan keluarga White. Dia selalu berada di bawah pimpinan Lily, selalu setia dan patuh pada perintah Lily. Tuan, kita tidak bisa melakukan itu. Titus terkejut ketika mendengar ini, dan segera menambahkan apa yang ada di dalam pikirannya. Tuan, memang benar Nyonya sudah membuat kesalahan, akan tetapi, keluarga White tidak memiliki pemimpin yang kuat saat ini. Meskipun Anda masih hidup, Anda sedang sakit parah. Jika Anda akan menghukum mereka berdua sekarang, maka perang internal tidak akan terhindarkan. Keluarga lain yang sedang menonton kita dari jauh, akan dengan senang hati datang ke sini dan menyerang kita ketika kita sibuk berperang satu sama lain. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak memiliki pemimpin yang kuat saat itu? Nash sendiri menyadari, dia bertindak tidak rasional karena marah. Meskipun keluarga White berkembang dengan pesat dan memiliki banyak master, keluarga Lagorio juga masih memiliki banyak master yang bekerja di keluarga White. Keluarga White mungkin akan menang jika mereka bertarung dengan sepenuh hati. Akan tetapi, mereka akan menderita kerugian besar pada akhirnya. Di atas segalanya, Nash sedang sekarat dan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ada kemungkinan besar, putra yang dia miliki dengan Lily telah meninggal. Mereka gagal menemukan tubuhnya setelah mencari begitu lama. Ada kemungkinan besar, binatang buas telah melahap seluruh tubuhnya. Selain itu, dia tidak tahu apakah Jack akan kembali dan bersedia mewarisi properti keluarga White. Dalam keadaan seperti itu, memilih untuk melakukan pertarungan internal bukanlah ide yang baik. Kamu benar, aku bertindak impulsif. Nash tersenyum pahit, lalu melanjutkan, aku masih harus mentolerirnya untuk saat ini.
Mintalah para pemuda berprestasi di keluarga White, yang setia kepada keluarga White, untuk berlatih keras dan memperbaiki diri. Aku sangat berharap, keluarga White kita bisa memiliki hubungan yang damai dengan keluarga Lagorio. Namun, jika Jack kembali, aku sangat yakin Lily akan tidak senang. Aku tidak bisa membayangkan, bagaimana sikapnya kepada Jack saat dia kembali. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Tuan. Meskipun Lily adalah orang jahat, dia tidak akan menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan. Bagaimanapun, para tetua mengawasinya dan Anda juga masih hidup. Tetap saja, dia mungkin akan melakukan sesuatu di bawah meja, untuk menyerang Jack ketika dia datang, sambil tetap bersikap lembut. Titus tersenyum pahit, dia sangat memahami temperamen Nyonya tua dengan baik. Itu pasti. Nash mengangguk. Lily adalah istriku, dan dia memilih untuk menikah denganku bertahun-tahun yang lalu. Keluarga kita tumbuh lebih kuat, dan menjadi keluarga bayangan di bawah dukungan keluarga Lagorio. Maafkan dia, dan selamatkan nyawanya, selama tindakannya tidak terlalu berlebihan. Nash kemudian menegaskan, namun, patronom ke-9, Brenton White, dan wanita itu, Yvette Lagorio harus mati. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka, atas apa yang telah mereka lakukan terhadap putraku dan Joan. Benar, Brenton adalah salah satu anggota keluarga White, dan tidak ada yang tahu Lily telah menyuapnya. Kita tidak bisa memelihara pengkhianat semacam ini. Beth tenggelam dalam pikirannya sepanjang waktu, sebelum dia memecah keheningan. Tuan, meskipun Yvette hanyalah pelayan pribadi Lily, mereka telah bersama selama bertahun-tahun, dan sudah seperti saudara perempuan bagi Lily. Nyonya tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Jika Anda ingin membunuhnya, bahkan, mungkin akan membuatnya semakin marah dan menjadi gila. Bab 920. Aku tidak peduli seberapa baik hubungan mereka. Dia hanya seorang pelayan, tetapi memiliki nyali yang begitu besar, untuk memperlakukan putraku dengan begitu kejam. Dia tidak hanya berpura-pura menjadi kepala pelayan, tetapi dia juga mempermalukannya, dan membuatnya berlutut di luar sepanjang malam. Jack adalah anakku, dan aku harus membalaskan dendamnya. Tinju Nash mengepal karena gelisah. Beth setuju dengan Nash, jadi dia mengangguk dan menyarankan, Tuan, saya setuju dengan Anda, tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Mari kita tunggu, sampai Tuan Muda Jack datang. Saya pikir cara yang terbaik adalah, mencari alasan bagi kita untuk membunuhnya. Kita akan meminta Tuan Muda Jack bersaksi bahwa, Yvette telah dengan lancang berani mempermalukan Tuan Muda kita. Mata Nash berbinar ketika mendengar apa yang dikatakan Beth. Bagus sekali, kurasa pendapatmu masuk akal. Oh, betapa aku berharap Jack segera datang. Alangkah baiknya, jika dia bisa tinggal di sini selama beberapa hari, meskipun jika dia tidak menginginkan warisan properti keluarga White. Pada saat berbicara, nafas Nash tersengal-sengal dan dia terbatuk-batuk. Menjelang siang hari, ketiganya, Jack, Selena, dan Lana, sudah selesai berjalan-jalan dan minum kopi. Jack melihat sebuah restoran yang tidak terlalu jauh darinya, yang didekorasi dengan indah. Ayo kita makan siang. Jack menyarankan, restoran itu terlihat bagus, ayo kita ke sana. Sementara itu, ketika Jack berjalan menuju ke arah restoran, banyak di antara para kerumunan yang bergosip tentang mereka bertiga. Lihatlah pria itu. Dia punya dua wanita cantik bersamanya, aku sangat iri padanya. Orang-orang mulai bergumam satu sama lain, ketika mereka melihat ketiganya dengan rasa iri di matanya, terutama kepada Jack. Itu benar, sudah cukup baik untuk bisa mendapatkan satu dari wanita ini, dan pria itu memiliki dua. Lihat, bagaimana cara mereka berinteraksi. Mereka pasti istri pertama dan kedua dari pria ini. Beberapa orang membuat tebakan berani, saat mereka menatap kedua wanita cantik itu. Jack menemukan meja di dekat jendela. Begitu mereka memasuki restoran, lalu mereka segera duduk dan melambaikan tangan untuk memanggil pelayan. Seorang pelayan segera datang membawa daftar menu. Makanan di sini sangat mahal. Seru Selena sambil melihat daftar menu. Hidangan yang sama, berharga 50% lebih murah, ketika mereka berada di Eastfield. Itu dengan jelas menunjukkan, biaya hidup di kota Walet, jauh lebih tinggi daripada tempat asal mereka. Empat pria yang berada di meja tidak jauh dari mereka, mendengar apa yang dikatakan Selena. Salah satu pria, mengenakan pakaian bermerek, tersenyum dan berjalan ke arah mereka. Sayangku, Nona cantik, apakah menurutmu makanan ini terlalu mahal? Hidangan di restoran ini memang harganya cukup mahal, akan tetapi, rasanya sangat enak. Selain itu, dekorasi restoran ini sangat cantik, jadi, itu akan menambah daya tarik restoran ini.
Banyak orang kaya yang senang makan di sini.